Berikutnya, Rocky Gerung memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi yang diajukan Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi. Rocky menyatakan dirinya diminta memberi kesaksian terkait keahliannya di bidang metodologi penelitian yang digunakan salah satu tersangka kasus ijazah Jokowi, Dr. Tifa. Menurut Rocky, penelitian yang dilakukan Dr. Tifa untuk menguji keaslian ijazah Jokowi telah memenuhi persyaratan prosedural penelitian. Saya bukan ahli neuroscience atau cognitive science, tapi metodologinya saya paham tuh. Saya mengajar metodologi di banyak instansi. Jadi terlihat bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua sebut saja persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi. Kan diperlihatkan di dalam buku yang judul tadi saya sebut, bukunya benar nggak, White Jokowi White. Ya, jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media. Itu kan beda dong. Jadi itu intinya. Oke. Bagaimana hasil pemeriksaan Rocky Gerung di kasus ijazah Jokowi? Kita perbarui informasinya bersama jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Yan Faris. Bene, selain pernyataan soal penelitian Dr. Tifa sudah sesuai persyaratan akademik, apalagi yang disampaikan Rocky Gerung dalam pemeriksaan tadi? Ya, Friska, memang tadi Rocky Gerung sempat diperiksa begitu ya, 2,5 jam lamanya di Polda Metro Jaya. Hal ini juga menjadi pemenuhan atas panggilan dari Polda Metro Jaya terhadap pemeriksaan saksi ahli yang meringankan Dr. Tifa. Nah, tadi memang setelah atau usai dari pemeriksaan sendiri, Rocky Gerung ini menyampaikan kepada media begitu ya, beberapa pertanyaan yang dilayangkan, setidaknya ada 10 pertanyaan begitu yang dilayangkan pihak Polda Metro Jaya penyidik kepada dirinya, dan kurang lebihnya ini semuanya terkait dengan keahlian Rocky Gerung sebagai akademisi yang terfokus pada bidang metodologi penelitian, sehingga ini juga yang didalami oleh pihak kepolisian. Nah, di luar daripada itu memang tadi kami juga Rocky Gerung tidak menyampaikan secara eksplisit, namun salah satu poin penting yang perlu dicatat adalah memang terkait dengan pendapat dari Rocky Gerung sendiri yang menyatakan bahwa untuk karya dari Dr. Tifa yang berjudul Jokowi's White Paper ini sudah memenuhi persyaratan prosedural metodologi penelitian. Nah, perlu diketahui Friska dan juga saudara, memang Dr. Tifa sendiri ini merupakan salah satu dari 8 orang yang sudah ditetapkan oleh Polda Metro Jaya sebagai tersangka setelah gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya begitu ya, di mana 8 tersangka ini dibagi menjadi 2. Kemudian Dr. Tifa sendiri ini masuk ke dalam klaster pencemaran nama baik dan dilayangkan atau dipasalkan 310 KUHP. Begitu Friska. Dan juga bicara soal pemeriksaan ini, kelanjutan proses hukum di kasus Roy Suryo CS di Polda Metro Jaya seperti apa? Ahli atau saksi siapa lagi yang akan diperiksa? Ya, memang kalau tadi kami dengarkan dari informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum pihak Roy Suryo CS, ini Refli Harun begitu, nantinya besok akan ada saksi yang akan diperiksa lagi oleh Polda Metro Jaya, ya ini Ridho Rahmadi selaku akademisi juga, namun keahliannya ini di bidang teknologi informasi dan juga kecerdasan buatan begitu ya. Dan juga memang selain Ridho Rahmadi, nantinya beberapa saksi juga akan diajukan oleh pihak Roy Suryo, baik itu saksi ahli ataupun sebagai saksi biasa begitu. Di antaranya ada nama Didik Wijayanto yang juga merupakan ahli pidana, dan juga Profesor Henry Subiakto yang juga ini turut merancang Undang-Undang ITE nanti akan dijadwalkan pada hari Jumat mendatang. Begitu, Friska. Benediktus Aditya langsung dari Polda Metro Jaya. Kita nantikan ada ahli yang akan diperiksa besok, ahli teknologi informasi di kasus Roy Suryo CS terkait kasus ijazah Jokowi. Terima kasih. Saudara, ke sorotan selanjutnya, mantan Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahaya Purnama atau Ahok minta penegak hukum periksa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan BUMN. Pernyataan ini ia sampaikan saat jadi saksi di persidangan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.
Ahok hadir sebagai saksi untuk terdakwa Muhammad Keri Adrianto, putra pengusaha minyak Riza Khalid, dan 8 terdakwa lainnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa pagi. Dalam persidangan ini, ia menantang penegak hukum periksa menyeluruh kebijakan di level BUMN hingga periksa presiden yang menjabat pada saat itu, yakni Joko Widodo. Hal ini menanggapi pertanyaan jaksa soal pencopotan 2 mantan direksi anak perusahaan Pertamina, yakni Joko Priyono dan Masud Hamid. Ahok menyesalkan pencopotan keduanya karena dinilai sebagai direktur berintegritas dan rela kehilangan jabatan daripada menandatangani pengadaan yang bermasalah. Saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya untuk mau perbaiki produksi kilang, termasuk perbaiki Patraniaga. Ketika dia dicopot, saya pun mau nangis, saya telepon dia. Dia bilang gini, Pak, udahlah Pak, saya di Jogja saja, kerja las saja Pak. Saya pikir BUMN ini keterlaluan. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau lapor ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot? Oke, baik. Yang jadi perhatian lainnya, Saudara, DPR mengesahkan Thomas Ciwandono sebagai deputi